Pola hidup sehat yang akan bikin kamu sehat walafiat. Ya, jadi masalah kita zaman sekarang, jantung kita bermasalah gara-gara apa? Ya gara-gara kebanyakan lemak jenuh. Gitu. Jadi kalau Anda misalkan disodorin gorengan gitu kan, sodorin gorengan sama rebusan, kalau saya pribadi memilih rebusan daripada gorengan. Dan ternyata ketika kita mulai ngubah ngubah kebiasaan kita, itu ternyata Masya Allah luar biasa Ibu sekalian, banyak sekali perubahan kesehatan kita yang terjadi, bahkan Anda bisa meninggalkan obat. Salam sehat, selamat datang kembali di channel Info Sehat yang membahas kesehatan dan kebugaran. Pada video kali ini, kita akan mengeksplorasi dunia kesehatan melalui lensa seorang ahli kesehatan terkemuka, Dr. Zaidul Akbar, tentang pola hidup sehat yang akan bikin kamu sehat walafiat. Mari kita memahami ceramah kesehatan dari dokter yang sangat terkenal ini. Jangan lupa subscribe dan share channel Info Sehat untuk meningkatkan kesehatan kita bersama. Eksplorasi dunia kesehatan melalui lensa seorang ahli kesehatan terkemuka, Dr. Zaidul Akbar, tentang pola hidup sehat yang akan bikin kamu sehat walafiat. Mari kita memahami ceramah kesehatan dari dokter yang sangat terkenal ini. Pola hidup sehat yang akan bikin kamu sehat walafiat. Jadi ya sekalian, banyak sekali ya, tapi ini beberapa pilihan yang kalau saya katakan pilihan terbaik. Kalau zaitun ini merupakan salah satu minyak yang Nabi SAW sangat suka menggunakannya, bahkan meminumnya. Bahkan Nabi, bagi anak-anak Anda yang ada masalah dengan ketombe, termasuk kutu, maaf gitu ya, zaitun ini cepat banget ngeluarin kutunya. Zaitun. Banyak jenis zaitun ya Ibu sekalian. Ya, ada beberapa jenis, tapi yang terbaik kalau Anda minum zaitun adalah zaitun yang judulnya ataupun namanya extra virgin olive oil. Ya, kalau Anda lihat nutrition fact di belakangnya itu nggak ada lemak, saturated fatnya hampir-hampir nggak ada sebenarnya. Ya zaitun. Kolesterolnya apalagi nggak ada. Jadi minyak tapi nggak ada kolesterol. Ya, jadi masalah kita zaman sekarang, jantung kita bermasalah gara-gara apa? Ya gara-gara kebanyakan lemak jenuh. Gitu. Jadi kalau Anda misalkan disodorin gorengan gitu kan, sodorin gorengan sama rebusan, kalau saya pribadi memilih rebusan daripada gorengan. Dan ternyata ketika kita mulai ngubah ngubah kebiasaan kita, itu ternyata Masya Allah luar biasa Ibu sekalian, banyak sekali perubahan kesehatan kita yang terjadi, bahkan Anda bisa meninggalkan obat. Anda bisa meninggalkan obat dokter ya. Misalkan yang sering banget gatal, misalkan ada yang bukan sering banget, ada yang sering gatal-gatal gitu ya, gangguan pencernaan, itu sebenarnya ada asbabnya. Nanti saya jelaskan asbabnya apa, supaya Anda bisa mulai perbaiki. Kalau mau. Sekarang ngomongnya mau, nanti buka puasa kita lihat. Baik, jadi singkatnya kalau bicara secara ruhiyah, kalau bicara secara ruhiyah, sebenarnya penyakit ini minyaknya ya, secara fisiknya. Dan berapa banyak Anda minumnya? Ya nggak usah banyak-banyak. Kalau dalam penelitian yang saya baca, kejauhan kali Pak, kelihatan Pak, yang mau difoto. Kelihatan apa? Sayanya apa botolnya? Ya. Jadi kalau Anda mau minum berapa banyak? Ya sebenarnya tidak ada dosis standar, tapi kalau dalam penelitian itu disebutkan bahwa 1-3 sendok makan sehari, jantung Anda akan clean, yang pertama. Yang kedua, pencernaan akan bagus. Terus juga saya pesan kepada Anda yang sudah mengalami konstipasi atau susah buang air besar, kalau mungkin sudah makan apel 1 kilo, nanas 1 kilo, pepaya 1 kilo, nggak keluar-keluar juga, Anda makanlah minyak. Paham maksudnya ya? Jadi biasanya ada beberapa orang yang mengalami konstipasi atau susah buang air besar, terus kalian, itu ternyata ketika sudah nggak mempan lagi sama minyak, sama sayuran atau buah-buahan, dia harus makan minyak. Dan ingat ya, kanker, semua jenis kanker, kalau saya boleh katakan, faktor atau mungkin salah satu tanda keluhan yang paling bisa kita amati adalah orangnya susah BAB. Ya, jadi kalau ada orang susah BAB, maka waspada sekali sekalian. Karena itu bisa numpuk fermentasi di sana dan bisa mengubah morfologi sel dalam tubuh kita. Ya, seperti itu. Ya. Nah, balik tadi ke konsep ruhiyah. Jadi sebenarnya kalau saya boleh katakan, sebenarnya secara ruhiyahnya ketika jantung bagus, emosi bagus, perasaan bagus, hormon pun bagus. Ya. Makanya saya katakan penyakit itu sebenarnya tidak akan datang pada orang yang emosinya baik. Penyakit tidak akan datang pada orang yang emosinya baik. Ya, orang yang sering senyum, lihat mukanya udah ketawa, udah senang. Jadi sebenarnya gini, saya sering sampaikan bahwa cerminan perut kita, jantung kita, perut dan jantung kita itu sebenarnya tampak dari muka.
Makanya kalau saya lihat wajah orang, saya bisa tahu nih orang sakitnya apa. Minimal saya tahu. Nggak usah nunduk-nunduk gitu apa. Ketahuan Pak Bu, ya. Bahkan waktu saya ada teman, waktu ada dia pengurus di daerah Batam, saya lihat ini udah bengkok banget, ini pucat. Saya bilang nih kayaknya ginjal ya, saya bilang kayaknya nggak lama nih orang mati, saya bilang. Beneran, saya nggak tahu mati kapan, tapi kita 1-2 bulan kemudian beliau meninggal. Ya, kelihatan kok dari bibirnya. Nah, jadi kalau bibirnya nggak merah, ya ada something wrong itu dengan jantungnya. Kan? Dan nggak bisa dimerahin juga, mau dikasih cabai, mau kasih lipstick tetap aja nggak pucat gitu ya. Jadi wajah itu cerminan sehatnya dua hal, kalau saya boleh katakan. Wajah itu cerminan dari sehatnya dua hal. Yang pertama, kolbunya secara ruhiyah, wajah. Makanya kalau Anda lihat ustadz-ustadz, ya, misalkan Anda lihat syekh-syekh yang orang-orang soleh itu, lihat wajah itu udah senang banget, lihat wajahnya doang udah senang, hilang sakit kita, ya. Perasaan nggak senang kita, perasaan yang gundah gulana, lihat wajah orang baik, orang soleh itu menyenangkan. Nah, makanya saya senang lihat wajah Anda, kelihatannya soleh-soleh, insya Allah. Ya kalau belum soleh ya pura-pura soleh dulu lah, ya, nanti soleh beneran kan. Yang pertama itu ya, jadi secara ruhiyah akan tampak dari mukanya. Yang kedua, secara fisik juga akan tampak. Jadi secara fisik jantungnya seseorang atau isi pencernaan seseorang juga akan tampak dari muka, sekalian. Logikanya sederhana gini, kalau mungkin kita sering lihat ada orang-orang kena penyakit liver seperti ikterik seperti itu. Kalau orang kena penyakit liver, maka wajahnya akan kuning, bibir akan kuning, mata akan kuning, kan gitu. Orang yang kurang darah, bibirnya akan pucat. Ya, jadi wajah kita ini sebenarnya memang nyata-nyata, memang cerminan dari apa isi badan kita. Jadi kalau saya mau ngelihat orang itu ngerokok atau enggak, gampang banget, lihat aja dari bibirnya, saya ketahuan, ini orang ngerokok deh. Lihat dari bibirnya, lihat dari giginya, udah ketahuan, ya gitu. Jadi cara memperbaikinya apa? Ya tadi balik-balik ke bagaimana kita mengubah yang tidak sehat tadi menjadi sehat. Gitu ya. Dan ada beberapa hal yang mungkin kalau saya boleh katakan, kalau saya boleh minta kepada Anda, kalau Anda mau kerjakan, maka saya bisa pastikan insya Allah berbagai macam penyakit bisa hilang, termasuk yang nyeri-nyeri, misalkan terutama yang sering banget sekarang itu keluhan orang habis bersila semutan, itu bisa hilang dengan beberapa cara ini nanti saya tunjukkan. Oke? Nah, dan Nabi SAW sekalian, kalau saya boleh katakan, sudah memberikan berbagai macam cara tadi ataupun berbagai macam pola tadi. Oke? Dan zaman dulu kan nggak ada sains, jadi zaman dulu zaman dulu tuh benernya gimana? Ya karena mereka beriman, bener-bener iman yang bener gitu ya, sehingga mungkin Nabi ngomong apa-apa, mereka udah sabar. Rasulullah SAW saat itu mereka semua bilang samina wa aton ya Rasulullah, kami dengar, kami ikut, kami taat, kami kerjakan, titik, nggak ada yang lain. Nggak usah bertanya mana buktinya, mana kajiannya, nggak ada zaman dulu. Ya, kalau zaman sekarang beda lagi ya. Kalau kita menyatakan sesuatu, mereka tanya dulu mana buktinya, ya. Kami dengar dulu, tapi kami pikir. Samina wa asoina. Kami dengar-dengar, kami pikir-pikir dulu. Kalau benar kami ikutin, kalau enggak, nanti kami pikirkan. Makanya saya paling susah ngomongin bekam sama orang. Paling susah. Kita beberapa kali ke Kementerian Kesehatan, ya mereka mungkin belum paham, ya. Bukan saya menyalahkan mereka, tapi mereka minta bukti ilmiahnya. Padahal bukti ilmiahnya sudah ada. Dari mana? Dari hadis, kan gitu. Ya, jadi Nabi banyak sekali hadis tentang bekam. Baik, kita akan bahas itu, tapi kita akan bahas yang lain, Bapak Ibu sekalian. Jadi Nabi SAW pernah menyatakan bahwa amal itu diangkat pada 2 hari, bukan hari Ramadan ya, hari apa? Hari Senin sama hari Kamis. Dan ternyata ada satu riset yang menyebutkan bahwa di sini disebutkan bahwa orang-orang yang berpuasa 2 kali seminggu, mereka menyebutkan 2 kali seminggu itu ternyata bisa menurunkan resiko kena Parkinson dan Alzheimer. Tapi mereka nggak nyebutin sakitnya apa, puasanya apa, hari apa, mereka nggak sebutin. Nabi udah kasih contoh gitu kan. Ya, jadi saat ini sebenarnya bulan ini, kalau saya boleh katakan bulan ini justru malah selama 30 hari penuh, kita dituntut sebenarnya untuk meng-cleanse atau mendetoks seluruh badan kita dengan catatan satu, yaitu Anda atau kita mulai berpikir untuk healthy lifestyle atau gaya hidup yang sehat. Kenapa zaman Nabi SAW zaman dulu penyakit-penyakit berat nggak ada, kebanyakan penyakit wabah? Karena mereka makannya sederhana, nggak kayak kita zaman sekarang. Ya, ada yang berbuka mungkin pakai apa tuh lontong ya.
apa tuh namanya, dibungkus yang lontong ya, lontong yang dibungkus pakai daun pisang tuh, arem-arem. Tangan kanannya megang arem-arem, tangan kirinya megang tahu, biasa gitu. Tangan tengahnya megang cabai, nah gitu. Ya, jadi puasa ini kalau saya boleh ilustrasikan dengan sebuah ilustrasi sederhana gini Bapak sekalian. Katakanlah kita punya dua jenis pertanian, ada pertanian organik sama pertanian biasa. Nah, pertanian biasa ini dalam setahun penuh itu pertanian itu disemprotin dengan pestisida, disemprotin dengan insektisida segala macam yang sida-sida itu. Sida itu kan bikin bunuh. Oke. Nah, terus tiba-tiba si petani ini petani ini akhirnya dia dapat hidayah. Dia pengen untuk memberikan yang sehat untuk masyarakat. Dia dapat hidayah. Akhirnya dia berpikir untuk saya mau bikin produksi pertanian yang organik, kata dia gitu. Kalau petani sudah mau melakukan seperti itu Bapak sekalian, ya, maka dia harus melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang disebut dengan land clearing. Land clearing itu tanah pertanian dia tadi itu tidak boleh ditanami waktu tertentu, itu cuma gemburkan terus, dikasih pupuk-pupuk alami semua, itu namanya land clearing. Saya lupa berapa lama, dia katakan 6 bulan dan sampai 1 tahun. Jadi nggak boleh kasih apapun kecuali yang bagus-bagus di situ. Oke. Nah sekarang setelah nanti sudah cukup tanah tadi sudah bagus, baru ditanam. Sebenarnya kalau saya boleh katakan, saya buat tanya kepada Bapak Ibu sekalian, jujur aja lah, dalam kita punya 12 bulan sekarang. 11 bulan ini, 11 bulan sebelum Ramadan, kalau saya boleh tanya, Anda lebih banyak nyampah atau hidup sehat? Nggak mau jawab gitu aja. Jujur aja kan kita banyak nyampah. Ya, kita banyak bukan nyampah sih terlalu ekstrim bahasa, tapi kita banyak makan-makan yang justru nggak sehat. Dikasih bulan Ramadan kayak begini, boro-boro justru malah bukan bikin land clearing. Jadi kalau saya katakan ada tanda orang yang nggak sukses puasa Ramadannya secara fisik ya, adalah hari pertama ditimbang berat badannya 60, hari terakhir 70, itu nggak bener puasanya. Gitu. Ya, iyalah orang justru kita sekarang mau restriksi kalori kok malah kalori digede-gedein. Ya. Sudah tadi 11 bulan sudah banyak masalah, sekarang ditambah lagi dengan masalah baru sekalian. Mungkin begitu cukup, dan paling akhir semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, kita dapat mengambil banyak pembelajaran dari pandangan Dr. Saidul Akbar mengenai pola hidup sehat agar kita bisa menjaga kesehatan dan tidak mudah sakit. Terima kasih telah menyaksikan, dan jangan ragu untuk berbagi pandangan Anda di komentar di bawah. Terima kasih atas kunjungan Anda hari ini. Jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa subscribe dan share channel Info Sehat untuk meningkatkan kesehatan kita bersama, dan agar tetap update dengan informasi kesehatan terbaik. Sampai jumpa pada video kami yang berikutnya.